Tebar senyum dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba. Hadirin rahimakumullah. Mari dengan senandung zikir kita jernihkan fikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Tak lupa sholawat, beriringkan salam. Mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, putra padang pasir, buah hati Siti Aminah, intan berliannya kota Mekah, yakni Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Insinyur Soekarno. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya membawakan materi yang berjudul Generasi Milenial Berakhlak Quran. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita sedang berada di era globalisasi milenial. Generasi ini sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Alat telekomunikasi pun bermunculan dengan kecanggihannya yang beragam dari waktu ke waktu. Tentu hal tersebut akan memberikan dampak dan pengaruh kepada kita. Dampak positif yang biasa kita rasakan adalah, lihatlah bagaimana kita rasakan segala informasi bisa kita dapatkan dan komunikasi terasa lebih mudah. Dengan demikian, generasi di era ini ditantang untuk lebih kreatif dan juga inovatif. Maraknya informasi membawa pengaruh kepada pemuda masa kini. Sikap Islam yang makin menipis terkikis budaya asing yang mengajarkan romantis. Selain itu, memiliki gaya hidup yang senang berfoya-foya hanya untuk mengikuti tren masa kini yang sedang hits. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menghentikan kemajuan dan kecanggihan di era ini. Namun, sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadi generasi Qurani, yaitu generasi yang senang membaca, menghafal, memahami, dan mengaplikasikan seluruh isinya dalam aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Thaha ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya. Sebagian dari ancaman itu agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, jika kita terbiasa dekat dengan Al-Quran, maka hati kita akan selalu terpaut merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pikiran kita akan terbuka luas. Dan yang terakhir, akhlak kita terhadap orang lain pun akan senantiasa terjaga, karena seluruh anggota tubuhnya akan terarahkan pada hal-hal kebaikan. Akhlak seseorang akan dijamin keluhurannya jika di dalam hati mereka terdapat rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu generasi akan mencapai kejayaannya jika di dalam jiwa mereka terpancar budi yang luhur. Seperti yang sekarang ini sangat viral sosok pemimpin teladan Recep Tayyip Erdogan yang berani membuat gebrakan dengan segala keberaniannya. Ia mengubah situs warisan dunia Hagia Sophia yang bermula museum kini menjadi masjid. Masya Allah, sungguh contoh pemimpin teladan yang membawa generasinya untuk mencapai kejayaan. Lalu, apa rahasia sukses di balik sosok Erdogan ini? Tak lain, ia selalu menyelaraskan antara iman, akhlak Islamiyah, dan sunnah Rasulullah SAW. Ini menjadi bukti bahwa memupuk diri dengan akhlak Islamiyah akan membawa kita kepada keberhasilan.
Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Alaihi dalam gubahan syairnya mengatakan, tangan-tangan para pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah maju mundurnya umat. Dalam ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita, pemuda adalah agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Karena itu, sebagai pemuda calon pemimpin masa depan, kita harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Katakan benar pada perkara yang benar, katakan batil pada perkara yang batil. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu gegernya dunia. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu sosial media. Tapi takutlah dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Unsur maqala walatan zurman khala walatan sa ilayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.